Desa Panaan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan amat unggul dalam sektor perkebunan. Salah satu buah-buahan yang tumbuh secara masif di sini yakni durian. Tak hanya di Panaan, bahkan hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Tabalong. Katanya kalau ke Tabalong ini nggak afdol kalau nggak makan durian. Pas banget, kami di Desa Panaan ini memang sedang musim panen ya Bu ya? Iya, durian ya Bu ya? Jadi sekarang kami mau mengambil durian-duriannya. Bu, duriannya Bu! Walau saat ini sedang berbuah, namun di Desa Panaan waktu panen durian tak menentu. Durian khas dengan pohonnya yang menjulang tinggi dan buah yang jatuh dengan sendirinya. Jika buah sudah berserakan ke tanah, maka dikatakan buah durian matang. Saya bersama keluarga Ibu Heron mengumpulkan durian yang ada di permukaan. Wanita Parubaya ini sudah menanam durian di kebunnya sekitar 15 tahun lalu. Kini, ia menjadi populasi warga yang tersisa yang masih membudidaya durian di desanya. Hal ini disebabkan waktu panen durian yang amat tergantung dengan cuaca dan semakin tak menentunya waktu berbuah. Kondisi diperparah dengan petani durian di sini tak merawat pohon secara rutin dengan pupuk. Sejumlah durian yang sudah jatuh kami kumpulkan dan langsung dibawa pulang. Kali ini saya benar-benar memakan durian seperti pada istilah buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Wah, bagus. Wow. Wah, Bang, nasi Bang, enak ya? Manis banget ya Bu? Iya. Enak. Jadi memang kalau durian baru jatuh dari pohonnya, rasanya nggak bohong, pas. Manisnya sudah matang sempurna ya Bu ya? Iya. Dan kebetulan banget emang lagi panen di sini ya Bu. Dimakan lagi ya Bu, enak banget soalnya. Makan. Tapi masih ada yang masih bisa untuk dijual kan ya? Ada itu. Ibu jualnya harganya berapa? Nah kalau yang dulu ada 21 bijinya. 20.000. Kalau yang kecil, kalau yang besar bisa sampai 30. Tapi sekarang kita nggak tahu harganya. Kalau sekarang ini pas lagi kayak gini, kalau lagi ibu nggak tahu harganya, ibu mau jual berapa? Iya 350. 50.000 tiga? Itu aja. Gitu. Kalau lagi panen kayak gini biasanya dapat berapa banyak sih Bu? Nah, oleh buahnya kan baru jatuhnya. Kalau sudah habis jatuh semua, ya banyak. Beberapa tahun ke belakang, Heron hanya menjual buah duriannya dari rumah. Jika dijual keluar desa, maka ia harus menyiapkan ongkos yang lebih besar. Namun, sebagian warga sekitar mengetahui bahwa Heron menjadi salah satu petani durian yang tersisa. Hari ini rupanya menjadi hari keberuntungan Arif yang datang memborong durian milik Heron. 7 buah durian yang baru saja dipanen laku terjual Rp100.000. Tetap saja ini bukanlah penghasilan harian bagi Heron. Tak ada jaminan pasti kapan durian miliknya akan jatuh panen kembali. Hati-hati ya Pak, makasih ya. Kalimantan terkenal akan tumbuh-tumbuhan herbal yang berasal dari dalam hutan. Tak terkecuali yang berada di wilayah Desa Panaan. Obat tradisional dipercaya turun-temurun oleh masyarakat adat yang kini bahan-bahan obat tradisional tersebut semakin sulit ditemui keberadaannya. Tumbuhan saluang welum atau sulang welum dipercaya dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Akar daun hingga batang dari tumbuhan ini dapat dikonsumsi dan mengandung senyawa baik yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini dia yang kami cari, sulang welum ya Bang ya. Sulang welum ini tanaman yang memang tumbuh liar di hutan Kalimantan dan dipercaya berkhasiat di sini ya. Enggak sembarang yang bisa motong tanaman ini. Ini dulu sejarahnya dari suku Dayak apa Bang? Manyan.
Dayak Manyan yang memang tradisi adat tumbuh-tumbuhan kayak gini untuk pengobatan herbal ya. Pengobatan herbal khusus. Oke. Tumbuhan merambat ini kemudian kami ambil bagian batang, daun, dan akarnya. Lokasi tumbuh sulang welum ini bisa dikatakan hampir terinjak-injak karena betul-betul menyaru dengan tanah. Nah, ini jenis sulang welum yang berbeda. Jadi akarnya ini katanya ini yang paling berkhasiat yang ini ya, Yang Bang, akar ya? paling Yang- berkhasiat inti Oke, ya. oke. Kalau tadi tuh istilahnya tanaman yang jenisnya perempuan karena merambat. Kalau yang ini yang jenis laki-laki karena di daunnya itu Ada duri. berduri gitu. Bang Gano sebagai keturunan Dayak Manyan ya. Ini apa sih kepercayaannya Bang dari tanaman ini, tumbuhan ini? Ya intinya kalau untuk kami orang Dayak Manyan ini dulu dasarnya untuk pengobatan lemas hawat atau bahasa itunya ya bahasa daerah sini mati pucuk. Nah bahasa daerahnya artinya yang banyak yang minum mengonsumsi insya Allah bisa membantu menyehatkan. Cuma ya intinya kayak gini punya orang kami Dayak ini satu perbedaannya tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa Bang? Nah itulah makanya hakikatnya punya orang Dayak dia tujuannya untuk membantu. Nah artinya kan zaman dulu artinya dasarnya dari leluhur ya artinya yang tahu kayak gini Mbak enggak semua yang tahu. Artinya orang Manyan pun orang Lawangan pun Banjar pun walaupun dia asli orang tua-tua kampung enggak mesti semua tahu untuk obat jenis yang ini. Di sini, tumbuhan herbal tak dikomersilkan dengan cara dijual. Obat tradisional suku Dayak ini dipercaya dapat meringankan keluhan rematik hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Namun di kalangan masyarakat luas, saluang welum lebih dikenal untuk mencegah gangguan impotensi. Usai dibawa pulang, kami langsung menyeduh tanaman herbal ini dengan merebus bagian batang, daun hingga akarnya. Satu-satunya bahan yang diperlukan hanyalah air. Setelah tumbuhan direbus, airnya dipisahkan untuk dikonsumsi. Ternyata rasanya memang pahit ya. Bagaimanapun minuman dari jenis akar-akaran itu pasti agak sepat, pahit gitu. Tapi berkhasiat katanya ya. Dan ini memang tumbuhan-tumbuhan kayak gini saya baru mencicipinya emang adanya di Pulau Kalimantan. Sebagai wilayah yang dikelilingi perbukitan dan hutan, banyak tanaman merambat yang tumbuh di sekitar kebun milik warga. Rotan yang memiliki sebutan riwa di sini dimanfaatkan sejumlah ibu-ibu sebagai penghasilan tambahan mereka. Nah, akhirnya sampai juga di tanaman ombud riwa yang hidupnya memang di lereng-lereng perkebunan gitu. Dan ini tuh panjang banget. Kalau umumnya sih dikenalnya rotan ya, tapi orang sini menyebutnya ombud riwa. Tumbuhan jenis rotan bisa dimakan bagian batangnya jika berusia masih muda. Yang membedakan dengan jenis umbud rotan lainnya dari bagian tertentu yang bisa dimakan. Tumbuhan umbud rotan lain biasanya dimakan di bagian bawah. Nah, ini jadi ternyata yang diambil itu bagian paling atasnya dari tanaman ini gitu, pucuknya, bukan di akar-akarnya. Ini masih berduri tajam. Sekarang mau dipotong dulu. Silakan Bu. Potong Bu. Mengambil bagian ujung tumbuhan ini rupanya bukan hal yang mudah, apalagi tumbuhan riwa dibalut dengan banyak duri. Bu Ida, Ibu sehari-hari memang seperti ini, Iya. datang ke sini. Cari umbut ini Oh, biasanya umbut ini diapakan Bu? bisa dimasak,
bisa dimakan ini, bisa dijual buat belanjaan. Biasanya harganya berapa? Biasanya sih ini 3 buting itu 10.000. 10.000? 3 ini kalau di kampung sini. Murah Kalau banget, di Bu. Tanjung entah, nggak tahu ya. Oh, gitu. Mm. Kan Ibu padahal nyarinya susah-susah, harganya murah banget, Bu. Iya, susah cari uang di sini. Karet semua. Sejak Ini dulu, kosong ya. pohon karet sebetulnya menjadi sumber penghasilan utama bagi kebanyakan masyarakat di Desa Panaan dan Kabupaten Tabalong secara umum. Namun sayang, hari ini tanaman karet seolah tak ada harganya dan membuat para petaninya kebingungan banting setir seperti yang dialami Ida saat ini. Tak ada kepastian akan ratusan pohon karet yang sudah ia budidaya. Kini sudah tak menghasilkan seperti halnya dahulu. Hasil mengumpulkan umbut riwa hari ini hanya cukup untuk dimasak. Bagaimanapun, riwa atau rotan ini tumbuh secara liar yang tak juga ada kepastian terkait jumlahnya yang bisa diperoleh. Seperti inilah menu keseharian Ida dan keluarga yang mengandalkan sumber alam sebagai lauk untuk dikonsumsi. Nah, ini dia umbut riwanya setelah direbus. Sekarang coba ya rasanya. Dimasaknya sederhana aja. Tadi benar-benar cuma direbus ya, Bu ya? Direbus aja, nggak pakai bumbu apapun. Memang rasanya ini pahit, tapi kan ada campuran sambal dan nasi putih. Jadi siang ini makan kita sederhana tapi nikmat ya, Bu. Iya. Sebagai salah satu desa paling ujung dan tapal batas di Kalimantan Selatan, Desa Panaan memiliki beragam potensi yang hingga kini belum optimal. Masyarakat masih terbentur hal-hal yang menjadi kendala, terutama soal fasilitas dasar. Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, itulah salah satu desa terluar kita yang berbatasan langsung dengan daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Namun memang masih ada kendala-kendala dalam pembangunannya karena wilayah Bintang Ara adalah sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga aktivitas masyarakatnya lumayan untuk melakukan pembangunan itu perlu kehati-hatian. Nah, kendala yang utama juga saat ini adalah sarana transportasi. Karena di sana itu masih jalan, nanti masih belum terlalu bisa untuk dilalui dengan baik karena memang daerahnya cukup sulit untuk dijangkau. Potret kesenjangan yang terjadi hari ini tak bisa terus didiamkan. Semoga mereka yang memiliki kewenangan lekas tergerak untuk mengulur tangan dan menyalurkan.